Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit tentang beberapa soal-soal latihan yang ada dalam pelatihan Orbit Guru Merdeka di dalam aplikasi learn.microsoft.com. Ada beberapa materi-materi yang insya Allah mungkin nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam mengerjakan soal-soal untuk menuju menjadi calon MCE. Terima kasih. Langsung saja kita mulai untuk materi tentang blended learning. Ini ada beberapa soal latihannya. Yang pertama adalah tentang manakah yang bukan merupakan model pembelajaran campuran. Jawaban yang betul adalah hibrida. Hybrid learning is an educational model where some students attend class in person and other join from home at the same time. Jadi hibrida ini adalah di mana bentuk pembelajaran yang mana beberapa murid berada di dalam kelas untuk join ke dalam kelas, atau ada yang lain yang di rumah dan bergabung di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah manakah dari berikut ini yang biasanya digunakan pengajar untuk meluncurkan busur pembelajaran campuran. Jawaban yang betul adalah kelompok diskusi, atau Inggrisnya berarti group discussion. Berarti ini termasuk pembelajaran campuran. Kemudian yang soal nomor 3, menggunakan teknologi untuk mendukung kreativitas dan kolaborasi sinkron atau asinkron memungkinkan. Nah, jawaban yang tepat adalah tingkat saling ketergantungan yang lebih besar dalam produk akhir. Soal nomor 4, manakah dari berikut ini yang bukan cara guru dapat mendukung pekerjaan mandiri? Jawaban yang tepat adalah tetapkan pekerjaan untuk diselesaikan hanya berpasangan atau dalam kelompok kecil. Yang kelima, soal yang terakhir di materi blended learning ini atau pembelajaran campuran. Alat Microsoft mana yang paling mendukung penyiapan ruang kelas pembelajaran campuran? Yaitu tim Microsoft. Itu tadi Bapak Ibu tentang materi dan contoh soal dari blended learning. Langsung materi yang kedua, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Materi pembelajaran inklusi. Soal-soalnya diantaranya adalah yang pertama, manakah dari berikut ini yang merupakan alasan akses cepat ke data komprehensif penting untuk membangun aksesibilitas bagi semua pelajar? Jawaban yang benar adalah akses ke bantuan data dengan pemilihan intervensi yang paling tepat untuk setiap siswa. Kemudian soal nomor 2, manakah dari aplikasi berikut yang memberdayakan penutur bahasa berbeda untuk terlibat dalam presentasi dan diskusi multibahasa waktu nyata? Yaitu aplikasi penerjemah atau translator tools. Soal nomor 3, manakah dari berikut ini yang paling menjelaskan bagaimana fitur OneNote dapat digunakan untuk mengurangi beban kognitif? Jawaban yang tepat adalah dengan OneNote, pelajar mengakses dan menyimpan konten multimodal dari berbagai sumber dalam buku catatan digital yang tertera. Kemudian soal nomor 4, manakah dari berikut ini yang merupakan prinsip untuk dipertimbangkan ketika mengevaluasi perangkat keras untuk siswa?
Jawaban yang tepat adalah pertimbangkan untuk memilih perangkat keras yang memenuhi kebutuhan pelajar tertentu dan paling mirip dengan perangkat yang digunakan oleh sesama pelajar. Untuk soal nomor 5, manakah dari fitur planner atau perencana berikut yang membantu pelajar menyelesaikan tugas? Jawaban yang benar adalah siswa melihat tugas tertentu yang diberikan oleh pendidik karena mereka dan membuat langkah mereka sendiri yang dapat ditindaklanjuti. Nah, itu tadi untuk materi pembelajaran inklusi. Sekarang materi memberdayakan siswa dalam kelas inklusi. Soal-soalnya diantaranya adalah yang pertama, pembaca imersif tersedia di atau immersive reader. Ini tersedia dalam aplikasi apa semua maksudnya? Jawabannya adalah ada di OneNote, Word, Outlook, dan Microsoft Edge. Jadi empat aplikasi ini bisa digunakan untuk immersive reader. Kemudian mode kontras tinggi untuk apa? Nah, jawaban yang benar adalah membuat warna lebih berbeda di layar. Kemudian soal nomor 3, alat aksesibilitas untuk apa? Untuk mempengaruhi semua siswa dan pendidik. Kemudian nomor 4, alat mana yang dapat dijalankan untuk membantu memastikan bahwa semua pengguna dapat mengakses konten? Jawaban yang tepat adalah pemeriksa aksesibilitas, atau mungkin bisa accessibility running atau running accessibility checker. Kemudian nomor 5, menggunakan mode pemahaman di alat pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dengan rata-rata 10%. Itu jawabannya. Comprehension mode in learning tools can increase comprehension by an average of 10%. Itu tadi untuk memberdayakan siswa dalam kelas inklusi. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu susun tim melalui saluran tab, file, dan aplikasi. Dashboard tim dapat dibagi menjadi 2 area utama berikut, yaitu jawabannya adalah ruang saya dan ruang kita. Kemudian soal nomor 2, saat Anda ingin membisukan percakapan pelajar, Anda masuk ke kelola bagian tim. Kemudian anggota dapat ditambahkan ke tim dengan, jawaban yang tepat adalah menambahkan peserta dengan nama atau nomor ID atau dengan membagikan kode untuk masuk di bawah bergabung atau buat tim. Soal nomor 4, untuk menggunakan aplikasi atau situs web pihak ketiga seperti Worklet atau Quizlet di Teams, Anda gunakan fitur kirim ke tim dengan mitra Microsoft Edu atau buat tab dengan aplikasi atau alamat situs web. Soal nomor 5, selain tim kelas, jenis tim apa lagi di Microsoft Teams for Education yang dirancang untuk digunakan dengan pelajar? Jawaban yang tepat adalah tim lain atau other teams. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang instruksi terbalik dengan perekam PowerPoint. Kelas terbalik adalah salah satu yang, jawaban yang tepat adalah membalikkan siklus tipikal akuisisi dan aplikasi konten. Praktek terbaik merekomendasikan untuk membatasi konten video ke berapa menit ini? 3-15 menit, jawaban yang tepat. Presentasi PowerPoint yang efektif digunakan dalam instruksi terbalik
Jawaban yang tepat adalah termasuk transisi dan animasi hanya untuk menyempurnakan konten. Kemudian perekam PowerPoint memungkinkan seseorang untuk jawaban yang tepat, rekam tayangan slide, ceritakan setiap slide dan anotasi dengan tinta, sisipkan tangkapan layar, rekam layar, dan atau pertanyaan kuis. Soal nomor 5, instruksi terbalik dengan PowerPoint Recorder berfungsi. Jawaban yang tepat adalah terbaik ketika seseorang membangun presentasi PowerPoint seolah-olah materi itu akan disajikan secara tatap muka. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang memulai dengan OneNote. Nah, ini setidaknya soal-soal di dalam materi memulai dengan OneNote atau start with OneNote. Bagaimana OneNote mengatur materi? Jawabannya adalah buku catatan, bagian, dan halaman. Fungsi apa di OneNote yang dapat menemukan kata apapun di halaman manapun di buku catatan Anda? Jawabannya adalah fungsi search atau mencari atau pencarian. Jenis media apa yang dapat Anda sematkan di halaman OneNote? Jawaban yang tepat adalah video, audio, dan Microsoft Form. Soal nomor 4, bagaimana Anda membuat halaman template di OneNote? Jawaban yang tepat adalah gunakan fungsi tetapkan sebagai template default atau set as default template. Soal nomor 5, jenis latar belakang halaman apa yang dapat Anda pilih di OneNote? Jawaban yang tepat adalah warna berbeda, garis bergaris, dan kertas persegi. Soal nomor 6, bagaimana Anda memberi nama panggilan pada buku catatan Anda? Jawaban yang tepat menggunakan aplikasi Windows 10, klik kanan pada nama notebook dan pilih opsi nickname notebook. Soal nomor 7, bagaimana Anda mengubah aplikasi OneNote agar muncul dalam tema gelap? Ubah di OneNote online menggunakan jawaban yang tepat adalah di aplikasi Windows 10, ubah warna tema dengan memilih menu pengaturan lalu opsi, berarti menu color, under color. Penintaan digital adalah salah satu fitur OneNote yang paling kuat. Fitur penintaan mana yang akan Anda temukan di bawah tab gambar? Jawaban yang tepat adalah pena, pensil, penggaris, tinta untuk bentuk, tinta untuk teks, matematika bentuk. Nah, itu tadi materi tentang memulai dengan OneNote. Sekarang kita lanjut ke materi berkolaborasi dengan kolega melalui rapat tim langsung dan OneNote. Jadi collaboration with others using team and OneNote. Soal pertama, buku catatan staf tim OneNote memiliki bagian yang telah diisi sebelumnya yang umum digunakan oleh sekolah. 2. Mengaktifkan keterangan langsung di Teams. Jawabannya adalah hanya aktifkan keterangan langsung untuk pengguna tersebut. Setiap orang harus mengaktifkannya sendiri. Soal nomor 3, bagaimana dari buku catatan staf yang memberikan hak mengedit kepada semua anggota tim, yaitu di ruang kolaborasi. Buku catatan OneNote di tim PLC adalah, jawabannya berdasarkan model Dufour untuk PLC, Dufour model. Power BI adalah alat data visual yang dapat ditambahkan ke staf atau tim PLC sebagai titik-titik baru, sebagai tab baru. Nah, itu tadi soal tentang berkolaborasi dengan tim dan OneNote. Kita lanjut ke materi
Soal materi menilai peserta dengan tugas dan form di Teams. Manakah dari berikut ini yang dapat disetel sebagai default di bawah setelan tugas? Jawabannya adalah saluran mana untuk memposting tugas dan apakah akan menambahkan tugas ke kalender atau tidak. Kemudian yang kedua, tab mana yang saat ini hanya muncul di saluran umum yang berpindah ke ruangannya sendiri di tim kelas di luar saluran tertentu. Jawabannya adalah nilai, tugas, dan wawasan. Kemudian buku catatan kelas OneNote memungkinkan pendidik memberikan umpan balik dengan metode yang mana? Ketik teks, gambar, atau tulis tangan penintaan digital. Soal nomor 4, untuk mendistribusikan salinan file Office seperti dokumen Word atau tayangan slide PowerPoint untuk diselesaikan oleh setiap pelajar secara individual. Jawabannya, tambahkan file sebagai sumber daya pada tugas dan pilih drop down untuk membuat salinan bagi setiap pelajar. Kemudian soal nomor 5, kuis formulir atau jajak pendapat dapat ditambahkan sebagai tab di saluran manapun atau sebagai lampiran untuk tugas apapun. Nah, ini tentang soal materi tentang form di dalam tim. Kita lanjut ke soal materi kumpulkan pelajar dan staf dengan rapat Microsoft Teams. Di mana seseorang dapat membuat undangan untuk rapat tim? Jawabannya di tab kalender di rel sebelah kiri atau di Outlook. Seseorang dapat membuat dan mengedit setelan ruang kerja kelompok di bilah alat rapat di bawah ikon ruang kerja kelompok. Fitur apa yang baru untuk tim di web? Tampilan kiri besar, mode bersama, dan teks tertutup. Di mana opsi rapat seperti siapa yang dapat melewati lobby dan siapa yang dapat melakukan presentasi di toolbar rapat di bawah elips tindakan lainnya atau di Outlook saat Anda membuat rapat. Pertanyaan nomor 5, Anda dapat berbagi audio dalam rapat tim saat Anda berbagi PowerPoint atau browser tertentu atau seluruh layar. Jadi ada 3 pilihan. Kemudian soal materi tentang kewarganegaraan digital, persiapkan pembelajaran masa kini untuk kesuksesan online. Apa gagasan utama kewarganegaraan digital? Peserta didik diajarkan untuk berinteraksi dengan cara yang saling menghormati di dunia digital sebagaimana mereka diajarkan untuk berinteraksi dengan hormat di dunia fisik. Apa yang diketahui oleh pelajar online yang bertanggung jawab? Cara menetapkan batasan dan memperhatikan waktu yang dihabiskan untuk online. Soal nomor 3, manakah dari berikut ini yang merupakan karakteristik dari jejak digital? Jejak digital adalah kehadiran online yang tidak mudah dilupakan dan mungkin memiliki implikasi negatif di masa depan. Soal nomor 4, pendidik memainkan peran penting dalam membantu peserta didik mengenal dasar-dasar hak cipta dan penggunaan wajar. Ini dilakukan dengan mengikuti mana dari strategi ini. Ajari peserta didik perbedaan antara kutipan dan atribusi dan gunakan masing-masing dengan tepat. Soal nomor 5, literasi informasi adalah seperangkat keterampilan yang diperlukan untuk menemukan, mengambil, menganalisis, dan menggunakan informasi. Pelajar hari ini harus kompeten dalam keterampilan ini untuk melaksanakan tugas-tugas berikut: mengevaluasi sumber bias, mengidentifikasi kesalahan informasi, menghindari skema, dan memahami berbagai perspektif. Oke, itu tadi soal tentang materi kewarganegaraan digital. Kita
Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu soal untuk materi berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun komunitas di tim. Mengapa ada beberapa mode penyampaian perayaan dan pujian di tim? Jawabnya karena setiap orang menghargai pujian dengan cara yang berbeda. Apa dua cara utama bagi pendidik untuk meningkatkan komunikasi keluarga dalam tim kelas mereka? Tautan buku catatan orang tua atau wali dan intisari email mingguan. Tim kelas Microsoft dirancang untuk mengatur konten seperti unit, tema, dan bab ke dalam saluran atau channel. Bagian mana dari buku catatan kelas OneNote yang hanya dapat dibaca oleh siswa, yaitu bagian perpustakaan konten atau content library. Saat anggota menyebut seseorang di bawah tab postingan di tim, semua orang di tim masih melihat pesannya. Lanjut ke soal materi buku catatan kelas OneNote, buku catatan all-in-one guru untuk siswa. Siswa yang ingin mendengar mengucapkan kata dalam teks di OneNote bisa menggunakan fitur untuk mendengarnya dibacakan, yaitu fitur pembaca imersif atau immersive reader. Untuk memastikan semua materi dalam buku catatan kelas dapat diakses oleh semua orang yang perlu mengaksesnya, guru dapat mengandalkan bantuan periksa aksesibilitas di tab tampilan. Tab sisipkan memiliki tombol audio yang memungkinkan siswa atau guru membuat rekaman langsung di OneNote. Setelah selesai merekam, OneNote meletakkan rekaman di halaman yang terlihat saat perekaman dimulai. Apa yang dapat Anda lakukan dengan menggunakan opsi tinjau tugas siswa? Kunci halaman siswa dan tinjau pekerjaan semua siswa dengan memilih halaman yang telah Anda bagikan. Manakah dari pernyataan tentang ruang kolaborasi yang benar? Ruang kolaborasi dapat disesuaikan oleh guru. Lanjut ke soal materi buat penilaian autentik dengan Microsoft Form. Hasil polling dan kuis muncul secara real time. Fitur percakapan di Microsoft Form memungkinkan guru mempersonalisasi jalur untuk siswa berdasarkan jawaban benar atau salah yang diberikan oleh siswa. Microsoft Form dapat memasukkan gambar dan video YouTube. Microsoft Form dapat dibagikan melalui tautan, kode atau QR, kode sematan atau tautan duplikat atau di-copy tautannya. Saat memasukkan persamaan aljabar, formulir atau form, muncul jendela dengan simbol matematika yang sering digunakan untuk memudahkan mengetik. Nah, itu tentang form tadi ya. Lanjut ke soal materi bercerita digital dengan Microsoft Sway. Sway, ini biasanya Sway, tapi dalam bahasa Indonesia ditulis bergoyang. Sway adalah dapat digunakan sebagai bulletin kelas, alat presentasi, jurnal lab science, atau alat portofolio. Kartu Sway dapat berisi file audio yang diunggah atau direkam dalam kartu audio. Untuk memastikan Sway dapat diakses oleh semua orang, pastikan untuk menjalankan pemeriksa aksesibilitas. Seseorang dapat mengontrol siapa yang melihat Sway dengan menyesuaikan pengaturan izin. Berapa jumlah maksimal orang yang dapat mengedit Sway secara bersamaan, yaitu 10 orang maksimal. Oke, itu tadi tentang Sway. Kita masuk ke soal materi transformasikan pembelajaran dengan desain pembelajaran abad 21. Apa itu keterampilan abad 21?
Mereka adalah seperangkat keterampilan kompleks yang diperlukan untuk sukses dalam masyarakat dan tenaga kerja saat ini. Apa dasar dari desain pembelajaran abad 21, yaitu ETL Research, sebuah program penelitian global untuk menyelidiki bagaimana sekolah dan sistem sekolah dapat mendorong praktek pengajaran yang inovatif dan dampaknya terhadap pembelajaran. Bagaimana praktek pengajaran inovatif dicirikan dalam penelitian ETL? Pedagogi yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang diperluas, dan penanaman TIK. Sumber daya apa yang termasuk dalam kurikulum 21 CLD? 21 CLD, rubrik dan pelajaran jangkar. Dalam bahasa Inggrisnya, educator can use the answer lesson to practice coding learning activities according to the 21st CLD rubrics. Berdasarkan rubrik 21 CLD, apa yang direfleksikan oleh kode yang diberikan pada aktivitas pembelajaran? Seberapa kuat kegiatan pembelajaran menawarkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan tertentu? Nah, itu tadi tentang transformasi pembelajaran dengan desain pembelajaran abad 21. Selanjutnya di soal materi, kembangkan keterampilan berpikir kritis dengan dimensi kontribusi pengetahuan 21 CLD. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan konstruksi pengetahuan? Kegiatan konstruksi pengetahuan menuntut peserta didik untuk menghasilkan ide dan pemahaman yang baru bagi mereka. Pertimbangkan kegiatan berikut. Peserta didik menganalisis data iklim dari wilayah mereka dan kemudian menganalisis data iklim dari lokasi kedua pilihan mereka. Apakah peserta didik diminta untuk menerapkan pengetahuan mereka? Jawabannya adalah tidak, karena pelajar hanya mengulang aktivitas yang sama dengan kumpulan data yang berbeda. 3. Dalam rubrik konstruksi pengetahuan 21 CLD, kode apa yang akan menjadi aktivitas di mana persyaratan utamanya adalah konstruksi pengetahuan tetapi tidak mengharuskan peserta didik untuk menerapkan pengetahuannya dalam konteks baru, yaitu 3. An activity that cuts a tree has knowledge construction as the main requirement, but learners do not apply their knowledge in a new context. Kegiatan manakah yang merupakan konstruksi pengetahuan? Peserta didik menulis makalah yang membandingkan dan membedakan informasi dari berbagai sumber. Soal nomor 5, pertimbangkan kegiatan berikut. Peserta didik merancang dan melaksanakan prosedur untuk menguji kualitas air ladeng di sekolah mereka. Begitu mereka memiliki data yang akurat, mereka menggunakan informasi tersebut untuk menentukan sistem penyaringan air mana yang paling tepat untuk sekolah tersebut. Mereka kemudian menulis surat kepada dewan sekolah menjelaskan sistem mana yang harus dibeli sekolah. Pendidik menilai peserta berdasarkan kualitas data dan keterampilan menulis mereka. Apakah kegiatan interdisipliner? Ya, karena mereka dinilai dalam mata pelajaran akademik yang berbeda, sains dan seni bahasa. Nah, soal materi selanjutnya, latih keterampilan kolaborasi dengan dimensi kolaborasi 21 CLD. Apa yang dianggap sebagai fitur utama kolaborasi? Bekerja dengan orang lain, berbagi tanggung jawab, membuat keputusan substantif bersama, dan pekerjaan itu saling bergantung. 2. Pertimbangkan kegiatan berikut. Setiap peserta diminta untuk membuat halaman web tentang
tanda-tanda perubahan iklim di wilayah mereka selama 20 tahun terakhir. Halaman-halaman tersebut akan ditautkan ke beranda kelas. Apakah pekerjaan siswa dianggap saling bergantung? Jawabannya tidak. Karena pembelajar tidak harus menyusun strategi bersama untuk menyelesaikan keseluruhan tugas. Soal nomor 3. Agar pekerjaan yang saling bergantung dapat terjadi, diperlukan akuntabilitas individu dan kelompok. Bagaimana akuntabilitas individu didefinisikan untuk kolaborasi 21 CLD? Yaitu setiap orang dalam tim bertanggung jawab atas tugas yang harus mereka selesaikan agar kelompok dapat melakukan pekerjaannya. Peran setiap pembelajar dalam tim sangat penting. Soal nomor 4. Dalam aktivitas di mana peserta bekerja sama tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab bersama, bagaimana Anda mengkodekan aktivitas menggunakan rubrik kolaborasi 21 CLD? Jawabannya 2. In an activity that scores a 2, learners do work together but they don't have shared responsibility. Kemudian 5. Ketika suatu kegiatan belajar memberi kode pada 4 dalam hal kerjasama, hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan belajar, peserta didik telah berbagi tanggung jawab dan mereka membuat keputusan substantif bersama tentang konten, proses, atau produk dari pekerjaan mereka, tetapi pekerjaan mereka tidak saling bergantung. Lanjut ke soal materi inovasi pembelajaran dengan dimensi pemecahan masalah dan inovasi dunia nyata 21 CLD. Manakah dari kegiatan berikut yang dapat dianggap sebagai pemecahan masalah dunia nyata? Peserta didik menyelidiki apakah menanam tanaman di kelas mereka dapat meningkatkan kualitas udara. Pertimbangkan aktivitas berikut. Belajar menyelidiki 2 atau lebih situs web atau game online dan mengembangkan presentasi tentang panduan keamanan internet untuk orang tua dan anak-anak menggunakan Microsoft Video Editor. Produk mereka diserahkan untuk dinilai. Apakah ini inovasi? Jawabannya tidak. Karena mereka belajar tentang keamanan internet tetapi tidak mengomunikasikan solusi mereka kepada orang lain yang membutuhkan informasi ini. Kami memiliki kegiatan di mana persyaratan utama kegiatan pembelajaran adalah pemecahan masalah dan masalahnya adalah masalah dunia nyata. Tetapi siswa tidak berinovasi, mereka tidak diharuskan untuk mengimplementasikan ide-ide mereka di dunia nyata atau mengkomunikasikan ide-ide mereka kepada seseorang di luar konteks akademik yang dapat mengimplementasikannya. Bagaimana Anda membuat kode ini menggunakan rubrik inovasi dan pemecahan masalah dunia nyata 21 CLD? Kode ketiga. Ketika mempertimbangkan ide-ide besar dalam pemecahan masalah dan inovasi dunia nyata, mana dari berikut ini yang akan dianggap sebagai tugas pemecahan masalah? Peserta didik menyelidiki parameter masalah untuk memandu pendekatan mereka. Soal selanjutnya nomor 5. Ketika kegiatan pembelajaran diberi kode pada 4 dalam hal pemecahan masalah dan inovasi dunia nyata, ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran, syarat utama kegiatan pembelajaran adalah pemecahan masalah dan masalahnya adalah masalah dunia nyata dan peserta didik berinovasi. Mereka diminta untuk mengimplementasikan ide-ide mereka di dunia nyata atau mengkomunikasikan ide-ide mereka kepada seseorang di luar konteks akademik yang dapat mengimplementasikannya. Oke, lanjut ke materi tingkatkan keterampilan komunikasi dengan dimensi komunikasi terampil 21 CLD. Apa yang diperiksa oleh rubrik Skills Communication? Yang diperiksa adalah ini menguji apakah pembelajar diminta untuk menghasilkan komunikasi yang diperluas atau multimodal dan apakah komunikasi tersebut didukung dengan bukti dan dirancang untuk layak tertentu.
Pertimbangan kegiatan berikut. Pelajar diminta membuat podcast tentang badai untuk kelas jurnalisme mereka, termasuk naskah tertulis dan podcast audio akhir. Bisakah komunikasi dianggap multimodal? Jawabannya tidak, karena ceritanya sama baik yang tertulis di naskah maupun yang diucapkan di podcast. Beberapa media tidak digunakan untuk meningkatkan konten komunikasi. Ketika kegiatan belajar kode 3 dalam hal keterampilan komunikasi, apa yang peserta didik harus lakukan dalam kegiatan belajar? Pelajar diminta untuk menghasilkan komunikasi yang diperluas atau komunikasi multimodal, dan mereka diminta untuk memberikan bukti pendukung. Mereka harus menjelaskan ide mereka atau mendukung tesis dengan fakta atau contoh. Atau mereka diharuskan merancang komunikasi mereka untuk audiens tertentu, tetapi tidak keduanya. Dalam aktivitas di mana pelajar terlibat dalam komunikasi elektronik, manakah dari skenario berikut yang dapat dianggap sebagai komunikasi yang diperluas? Peserta didik berkomunikasi dari jarak jauh untuk menghasilkan suatu hasil dengan menghubungkan ide-ide melalui diskusi. Soal nomor 5, aktivitas mana yang memenuhi syarat sebagai aktivitas yang mengharuskan belajar merancang komunikasinya untuk audiens tertentu? Komunikasi adalah pameran batu dan mineral untuk perpustakaan kota. Lanjut ke soal materi, mengembangkan fungsi eksekutif pembelajaran dengan dimensi pengaturan diri 21 CLD. Manakah dari berikut ini yang merupakan prasyarat untuk pengaturan diri terjadi? Kegiatan pembelajaran bersifat jangka panjang dan pembelajar menyadari tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan yang terkait sebelumnya. Peserta didik menulis esai persuasif yang akan dinilai berdasarkan rubrik yang dibagikan pendidik kepada mereka di awal kegiatan. Ketika mereka mendapatkan kembali esai yang dinilai, mereka menggunakan rubrik untuk melihat mengapa pendidik memberi mereka nilai tertentu. Bisakah ini dianggap pengaturan diri? Jawabannya adalah tidak, karena peserta didik hanya diberi kesempatan untuk menggunakan rubrik setelah esai dinilai. Soal nomor 3, ketika aktivitas pembelajaran untuk pengaturan diri kode 2, kualitas apa yang dimiliki aktivitas pembelajaran tersebut? Kegiatan pembelajaran bersifat jangka panjang dan peserta didik memang memiliki tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan terkait sebelum penyelesaian pekerjaan mereka, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk merencanakan pekerjaan mereka sendiri. Dalam rubrik pengaturan diri, mana dari berikut ini yang akan dianggap umpan balik yang efektif? Umpan balik diberikan dan secara eksplisit digunakan untuk mengingatkan pekerjaan sebelum dikirimkan atau diselesaikan. Soal selanjutnya, selama 2 minggu pelajar bekerja dalam kelompok untuk meneliti dan memperdebatkan perubahan iklim dengan teman sekelas mereka. Dalam skenario manakah di bawah ini mereka merencanakan pekerjaan mereka sendiri? Peserta didik memutuskan siapa yang akan meneliti aspek mana dari topik tersebut dan siapa yang akan berbicara pada poin yang berbeda dalam debat. Lanjut ke materi. Soal materi memperdalam pengalaman pendidikan dengan 21 CLD ICT untuk dimensi pembelajaran. Soal pertama, rubrik TIK untuk pembelajaran memiliki fokus khusus pada interaksi TIK dengan 2 rubrik 21 CLD lainnya. Apa 2 rubrik 21 CLD lainnya? Konstruksi pengetahuan dan pemecahan masalah dunia nyata dan inovasi. Manakah dari berikut ini yang dianggap sebagai penggunaan TIK oleh pembelajar? Peserta didik menggunakan TIK secara langsung untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian kegiatan pembelajaran. Pertimbangan kegiatan berikut. Pelajar membuat video wawancara mereka sendiri
dengan anggota masyarakat setempat untuk diserahkan kepada pendidik untuk tugas akhir tahun. Apakah peserta didik merancang produk TIK? Jawabannya tidak, karena pelajar tidak perlu mendesainnya untuk audien tertentu. Soal nomor 4. Apa yang harus disertakan dalam aktivitas pembelajaran agar diberi kode pada 4 untuk penggunaan TIK oleh pembelajar untuk pembelajaran? Jawabannya, pembelajar menggunakan TIK untuk mendukung konstruksi pengetahuan dan TIK diperlukan untuk membangun pengetahuan ini, tetapi pembelajar tidak membuat produk TIK untuk pengguna asli. Soal nomor 5. Manakah dari berikut ini yang menunjukkan bukti bahwa pembelajar membuat produk TIK untuk pengguna asli? Siswa mengembangkan cerita menggunakan SOE yang mereka bagikan dengan siswa yang lebih muda di sekolah lain di komunitas mereka. Kita lanjut ke soal materi. Tanamkan keterampilan abad 21 dengan desain pembelajaran abad 21. Apa pertanyaan kunci ketika mempertimbangkan komunikasi yang terambil? Apakah peserta didik mempraktikkan komunikasi yang diperluas atau multimodal? Haruskah komunikasi mereka didukung dengan bukti dan dirancang dengan mempertimbangkan khalayak tertentu? Nomor 2, soalnya adalah apa pertanyaan kunci ketika mempertimbangkan konstruksi pengetahuan? Jawabannya adalah apakah peserta didik diminta untuk membangun dan menerapkan pengetahuan? Apakah itu syarat utama? Apakah pengetahuan itu interdisipliner? Penelitian ITL membedakan antara penggunaan dasar dan penggunaan teknologi tingkat tinggi. Di manakah dari berikut ini yang dianggap sebagai penggunaan dasar TIK? Jawabannya adalah mengikuti tes atau menyerahkan pekerjaan rumah. Aspek mana yang paling baik merangkum ide-ide besar pengaturan diri? Yaitu aktivitas jangka panjang, merencanakan pekerjaan Anda sendiri, dan merevisi pekerjaan berdasarkan umpan balik. Bagaimana dimensi 21 CLD akan membantu pelajar? Mereka akan membantu kaum muda menjadi pembelajar yang fleksibel, mudah beradaptasi seumur hidup. Kita lanjut ke soal materi pengantar untuk berkolaborasi dengan Microsoft Teams. Manakah dari berikut ini yang paling akurat mendeskripsikan Microsoft Teams? Aplikasi kolaborasi tersedia di desktop, web, dan seluler. Manakah dari berikut ini yang paling akurat menjelaskan nilai kolaborasi menggunakan Microsoft Teams? Integrasikan percakapan tim, rapat, file, dan alat di satu platform. Manakah dari pilihan berikut untuk mengakses Microsoft Teams? Gunakan Microsoft Teams sebagai bagian dari langganan Microsoft 365. Kita lanjut ke soal materi. Jelajahi manfaat menjadi pelatih pendidik Microsoft. Untuk mendapatkan rencana Microsoft Educator Trainer, berapa banyak orang yang harus Anda latih? Jawabannya adalah 100 orang. Di mana Anda dapat menemukan OneDrive yang berisi materi pelatihan? Kedua hal di atas. Jadi semua benar gitu ya, di Academy dan melalui dashboard pelatihan. Manakah yang paling menggambarkan kerangka transformasi pendidikan ETF? Panduan dan sumber daya Microsoft untuk membantu mendukung transportasi seluruh sekolah dan pengembangan visi dan strategi ini didasarkan pada penelitian dan praktek terbaik dan disusun berdasarkan 4 pilar utama. Di mana saya dapat terhubung langsung dengan grup komunitas pelatih pendidik Microsoft Global resmi. Bergabunglah dengan grup Link ID atau LinkedIn pelatih pendidik Microsoft khusus. Bagaimana Anda mendapat kode kehadiran atau pencapaian untuk ditukarkan oleh peserta? Setelah acara pelatihan didaftarkan, kode prestasi unik akan dibuat secara otomatis untuk dibagikan dengan peserta. Ini biasanya di redeem code. Alat Microsoft mana
yang dapat Anda gunakan untuk membantu melatih pelatihan Anda. Pelatih penyaji di PowerPoint. Maaf, nomor 6 ya, pelatih penyaji di PowerPoint. Betul. Nomor 7, akun email mana yang dapat digunakan untuk mendaftarkan profil Anda di pelacak pelatihan? Akun Office 365 sekolah, kantor atau rumah, akun outlook.com, atau akun hotmail.com. Kemana Anda harus pergi untuk mengakses lencana Microsoft Educator Trainer Anda? Saya dapat mengunduh lencana Microsoft Educator Trainer, tanda tangan email dan sertifikat dari dashboard training tracker. Lanjut ke soal materi bekerja secara kolaboratif dengan staf dan tim PLC. Saat Anda ingin mengubah status anggota dari anggota menjadi pemilik, Anda pergi ke kelola bagian tim. Tim dirancang untuk keterbukaan dan transparansi antara semua anggota tim. Namun kolaborasi dalam grup kecil dalam tim dapat dilakukan secara pribadi, yaitu dalam saluran. Mengelola izin anggota mencakup mengizinkan emoji, meme, GIF, atau stiker, dan memilih siapa yang dapat menggunakan sebutan tim dan channel. File titik-titik ditemukan di saluran umum, yaitu di tab. Untuk memiliki akses ke file tim saat offline, sinkronkan file tim Anda ke perangkat Anda. Baik, kita lanjut ke soal materi buku catatan staf OneNote, alat untuk kolaborasi staf. Tempat mana di buku catatan staf OneNote yang paling masuk akal untuk menyimpan dokumen hanya baca, yaitu konten library atau perpustakaan konten atau isi perpustakaan. Di manakah tempat terbaik bagi anggota staf untuk mengordinasikan penilaian umum dan rubrik proyek? Di ruang kolaborasi. Umpan balik dari administrator tentang pengamatan, tujuan, dan rencana pembelajaran sebaiknya disimpan di titik-titik karena hanya dibagi antara administrator dan anggota staf tersebut. Disimpan di ruang kerja anggota staf. Setelah Anda membuka dokumen di Word dan ingin mengirimkannya ke OneNote, masuk ke menu mencetak. Saat Anda menyambungkan rapat ke halaman OneNote menggunakan fungsi rincian rapat, informasi apa yang ditambahkan ke halaman OneNote? Semua yang ada di atas, yaitu mulai waktu, tanggal, lokasi, nama-nama orang yang diundang, setiap informasi yang disertakan dalam acara seperti agenda dan lampiran. Kita masuk ke soal materi libatkan dan perkuat dengan flip. Apa perbedaan antara grup dan topik? Grup disiapkan untuk komunitas belajar dan satu atau lebih. Topik dibuat sebagai petunjuk diskusi. Untuk menjelajahi template topik yang dibagikan oleh rekan pengajar, di mana Anda harus mencari di penemuan. Discovery. Terkadang pengajar mungkin ingin meninjau tanggapan siswa sebelum menampilkan tanggapan tersebut pada topik. Bagaimana pendidik melakukan ini? Di setelan topik, aktifkan moderasi topik. Berapa batas waktu respon maksimal yang diperbolehkan yang dapat ditetapkan untuk video siswa? Yaitu 10 menit. Berapa jumlah maksimum topik yang dapat dimiliki setiap kelompok? Topik tak terbatas per grup. Lanjut ke soal materi pembelajaran hibrid, model baru untuk pembelajaran masa depan. Strategi yang akan membantu lembaga pendidikan dalam membangun ketahanan seluruh sistem mencakup semua hal berikut kecuali peningkatan pengembangan profesional. 5 elemen pembelajaran hibrid meliputi lingkungan belajar, komunitas kelas, desain pelajaran, keterlibatan dan interaktivitas, serta penilaian dan
umpan balik. Dalam model hybrid, bagaimana pendidik harus mempresentasikan kursus mereka untuk mengakomodasi siswa yang secara fisik berada di kampus dan siswa yang hadir dari jarak jauh secara bimodal. Durasi optimal video instruksional untuk ditonton siswa adalah 6 menit. Agar umpan balik bermanfaat bagi siswa itu harus berarti dan tepat waktu. Lanjut ke soal materi perkaya pengalaman belajar di Browser Edge. Alat aksesibilitas bawaan Browser Edge adalah tersedia untuk semua yang membutuhkannya. Pemecahan matematika memberikan petunjuk langkah demi langkah. Ekstensi adalah alat untuk menghadirkan fungsionalitas tambahan ke Edge. Ekstensi adalah tadi ya. Apa manfaat menggunakan kode QR untuk situs web? Ini adalah cara sederhana dan mudah bagi seseorang untuk mengakses halaman web. Sinkronisasi Browser Edge memungkinkan pengguna untuk sinkronkan informasi dan ekstensi Edge mereka di seluruh perangkat. Oke, lanjut ke soal materi pembelajaran mandiri dengan alat matematika di OneNote. Jenis persamaan apa yang dapat dipecahkan oleh tombol matematika OneNote? Hanya persamaan sederhana. Bagaimana pelajar dapat menggunakan tombol matematika dengan persamaan bertinta dan mengetik pada perangkat sentuh atau non sentuh? Di mana letak tombol matematika di bawah tab sisipkan dan tab gambar? Jenis angka apa yang bisa asisten matematika berikan solusinya? Bilangan kompleks atau bilangan real? Selain memecahkan dan membuat grafik persamaan, fungsi apa lagi yang dapat dilakukan tombol matematika? Tentukan rata-rata, median, faktor, persekutuan terbesar, dan varians. Lanjut ke soal materi, pertahankan keterlibatan siswa. Bangun koneksi siswa atau guru yang kuat di lingkungan pembelajaran jarak jauh. Fitur bertemu sekarang di Microsoft Teams memungkinkan seseorang untuk atur pertemuan sinkron dengan siswa atau kelompok kecil untuk kerja kelompok dan atau bertemu secara virtual dengan masing-masing siswa untuk mengajari atau memberikan dukungan dalam beberapa cara. Cara terbaik untuk berbagi pelajaran yang direkam sebelumnya dengan siswa adalah dengan buat saluran aliran. Unggah video ke saluran, lalu tambahkan saluran sebagai tab di tim kelas Anda. Pendidik dapat membuat jam kantor virtual, waktu yang ditentukan setiap hari, sehingga siswa bisa mampir dan bertanya. Soal selanjutnya, mempromosikan kesenangan dalam pengalaman bekerja jarak jauh akan menanamkan harapan pada siswa dan membantu mereka bertransisi ke lingkungan baru. Semua kecuali satu dari ini akan memungkinkan pra-rekaman pelajaran untuk siswa. Mana yang tidak menyediakan fitur itu? Mengambil gambar di telepon dan mengirimkannya melalui email kepada siswa. Baik, itu Bapak Ibu beberapa soal-soal latihan dari materi OGM Orbit Guru Merdeka di aplikasi learn.microsoft. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu semua nantinya ketika menjalankan ujian untuk menjadi Orbit Guru Merdeka mendapatkan kelulusan dengan nilai terbaik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.